Komen dikocok dulu kan? Iya. Dikocok dulu. Apa nih yang dikocok? Iya kan dikocok. Selamat pagi, siang, sore, malam buat sobat-sobat dulu dimanapun Anda berada. Welcome back to Halor Podcast. Masih bersama gue Tio Lesman dan rekan gue Nisa, hai semua. akan kembali lagi bersama Anda. Kembali lagi akan membahas hal-hal yang sebenarnya kurang penting ya. Ya, Tapi kita penting-pentingin aja. Dan kali ini kita berbincang bersama coba lo aja yang lain, males gue. sesosok orang yang selama ini di balik layar podcast Halulur, dan ternyata dia mempunyai sesuatu di Dia dalam dia mempunyai sendiri. channel di dalam channel. Jadi kita Halur ini kan kita kan tim ya. Nah, dia tuh membuat channel sendiri. Kayak lu punya grup nih, tapi ada grup lagi Iya. selain lu. Gila gak sih? Parah banget gue. Parah banget lu. Sistem dalam sistem ya. Peng, Apaan? kita keluar. Ditutup pintunya. Buka apa? Enggak, males. Buka. Oke, langsung aja tanpa lama-lama kita sambut salah satu tim dari Halolur Podcast yang pada hari ini saat ini kita masukkan ke dalam layar untuk berbincang bersama kita tentang kesialannya dia. Silakan Dipersilahkan. saudara, perkenalkan diri Anda kepada sobat-sobat dulu di rumah. Nama gue Stefan Anggrian. Deketin. Nama gue Stefan Anggrian. Nah, Panggilannya bisa dipanggil Gepeng, Penglai, Pengli. Serah, suka dah, serah. Satu lagi, PK. Pesona Kayangan. Enggak, soalnya dia kan rada-rada Chinese gitu, pasti. Enggak, gue Iya. rasis. Gue Sunda. Oh, Soalnya lihat udah Sunda. putih kan, sipit, udah fix PK. Kayaknya. fuckboy nggak? Enggak, bukan. Bukan fuckboy apa dong? Bad boy. Boy band. Boy band. Jadi coba jelasin, Peng. Maksud lo membuat channel di selain channel Halulur ini Why? apa gunanya? Karena gabut di rumah. Karena gabut di Karena rumah. gabut. Gitu. Tapi gua ngomelin lo kesini bukan berarti gua nggak suka lo bikin channel ya, karena bebas-bebas aja. Malah justru gue penasaran juga nih sama konten gaming gitu kan. Game apa sih sekarang yang lagi lo mainin di YouTube itu? Game MOBA, Marvel Super War. Marvel Super War. itu MOBA juga ya, jenis Dota ya? Jenis Dota, jenis Mobile Legend. Gitu. Cuman dia karakternya ya Marvel, Spider-Man, Hulk, gitu-gitu lah. Oh. Yang Marvel. Oke. Nah, sebelum itu lu main game apa lagi? Sebelumnya banyak banget. Banyak banget. Banget, Dan banget. baru game Marvel Super War ini yang lu upload di YouTube gitu. Oh, oke. Sebelumnya lu udah punya YouTube nggak sih sebelum gabung dengan tim Halolur Podcast ini? Lu sebelumnya udah terjun di per-YouTubean apa gimana? Udah pernah mulai, cuman berhenti tahun 2016 kalau nggak salah. Karena Nggak bisa ngedit. kan temen lu banyak yang ngedit, kenapa lu nggak belajar ngedit? Nggak ada yang bisa. Kan lu temenan sama Bang Tio, sekelas sama Bang Tio. Sebelum kenal. Enggak, kita udah kenal lah tahun itu. Tahun 2016 kita udah kenal lah. Kan lu sempat sekelas gimana sih? Iya. Ya udah Iya deh. kenal lo, gue selepak lo. Iya deh. Parah, dia ngelupain lu, gila. 2012. Oh iya udah kenal deh, udah kenal. Wah, parah. Iya udah kenal. Dan gue tahu lu tuh dulu ngupload game apa itu? Dota ya. dulu Dota. Cuman gameplay orang lain juga, cuman ada gue juga sih yang main sekali. Gue cuman upload 4 video. Di situ Gameplay berhenti. orang lain, maksudnya gameplay orang lain gimana? Yang highlightnya doang, yang pas momen bagusnya doang gue potong. Pas momen bagusnya doang lu potong. Najis lu. Kan banyak kayak gitu di YouTube. Oh gitu ya? Iya, Dota what the fuck WTF tuh Dota WTF tuh banyak. Oke. Setuju nggak sih kalau misalkan kalau gue nih, gue kan kalau nonton YouTube gaming gitu kan, gue ngerasa kok pada jago-jago banget gitu kan. Kalau orang pada main game, menurut lo harus jago nggak sih kalau untuk jadi YouTuber gaming tuh? Nggak harus. Banyak kok yang nggak jago juga buat YouTube gaming. Yang penting kan dia orang kan nonton itu mau lihat gameplaynya aja, permainannya. Oh gitu. Karena gue kalau orang yang ngeliat
orang main Crash Bandicoot di YouTube nih, ini orang jago banget, gue bilang nggak mati-mati gitu kan bisa diulang tag-nya. Kalau kalah ya udah ulang tag-nya ulang. Mungkin diedit kali sama dia. Edit. Lu lihat aja di YouTube gaming pasti rata-rata mainnya game menang kalau nggak berhasil. Iya. Ya kan? Nah mungkin ada sih gagal cuman mungkin dikit banget. Biasanya menang-menangnya di itu. Kalau yang gagalnya di post yang nonton siapa? Iya sih. Tapi kayaknya kayak si Miao Auk tuh jago banget kayaknya deh. Ya ada yang jago, emang ada yang jago. Jago emang iya, ada yang jago. Cuman kalau nggak semuanya jago pasti. Terus kalau misalkan gue setahu gue nih teman-teman cowok gue kalau misalkan main sesuatu game pasti dia beli entah itu pokoknya dia bayarnya ke Alfa apa enggak ke Indomaret buat beli sesuatu kayak senjata kayak diamond itu sebenarnya apaan sih buat apa beli sih? Cash duit di dalam game ya Malah tuh ngaruh banget ya buat beli senjatanya iya ya, itu kan itu. Publisher dapat duitnya dari situ. Kalau misalkan kita nggak beli itu barang gimana? Ya nggak apa-apa sih. Tapi biasanya kalau yang bokeh player plus sultan player ya kelihatan dari equipnya. Jadi kan kalau misalnya kita main game itu kan suka ada yang upgrade untuk dapat hero ini. Nah ya. Beli ini. Itu beli itu ya? Iya soalnya pada rajin-rajin banget teman-teman gue beli kayak gitu. Kalau misalnya lu bisa murni, cuman kan lu ngumpulin duit di game lama. Oh, itu tuh biar mempercepat. Pakai duit beneran. Yes. Kayak seminggu tuh 100.000, 200.000. Teman-teman gue tuh gila-gila gaming, gue nggak ngerti. Gue bilang, lu beli apaan sih? Gue nggak ada duit nih buat beli diamond. Gue bilang diamond apaan? Gue kayak diamond apaan sih lu? Ini game gue ya elah. Game dong. Gue kalau ngomongin tapi duit, lu beli kayak gitu nggak sih sebenarnya? Kalau di game HP enggak, jarang. Pernah beli, paling beli cuman yang bangsa 20.000. Kalau game PC, iya. Parah. PC, lu game PC apa? Dota. Kalau Dota, gue nggak beli wallet, beli sih waktu itu, cuman beli sekali doang. Itu beli Compendium namanya, yang event gitu kayak event ya Compendium. Itu harganya kalau nggak salah, karena kan Dota dolar ya mainan ya. 300.000 ya kalau nggak salah sih, 300-400.000 gitu. Tapi ngomong-ngomong Peng, lu dari sejak kapan sih senang nge-gaming? TK. Dari TK? TK gue udah main Nintendo. Lu kaum ekonomi menengah ke atas ya? Menengah lah ya. Nggak menengah ke atas, menengah. Enggak juga sih. Enggak juga menengah lah. Enggak lah. Sebenarnya kalau masalah game-game kayak gitu kayaknya semua anak kecil punya deh. Soalnya kalau game zaman dulu itu nggak seberat game sekarang sih. Iyalah. Enggak. Kalau game tapi dulu mahal, Peng. Dulu paling kalau misalnya hitung uang ya, uang paling 3 juta. Apa 3 juta? Ngeluarin duit buat beli alatnya kayak PS, itu paling 3 jutaan, 3 juta 4 juta. Kalau PC sekarang game PC? Iya sih, cuman kan sekarang kan juga kan PS1 juga udah gak ada harganya kan. Iya. Ya kan, tapi kan dulu waktu zaman itu launching mahal, Peng. Iya sih, cuman kan kalau game makin tahun-tahun nambah, game itu grafiknya makin naik. Iya. Nah, apalagi naik. PC lu mesti kalau game kayak Call of Duty yang sekarang tuh grafiknya kan gila tuh. Wah, itu yang PS4 gila ya. Call of Duty World War 2 itu gila sih emang grafiknya. Yang game PC-nya juga, lu mesti grafik kalau bikin PC mesti yang bangsa 6 juta, 7 juta kali minimal. Iya, harus untuk bisa main game itu ya. Kalau kan PC gua kan nih, gua beli PC itu kan rakit 10 tahun yang lalu lah kalau nggak salah. Itu gua beli sekitar 3 jutaan tuh rakitnya. Masih yang menengah ke bawah PC-nya. Tahun berapa itu? Tahun berapa lu? 2000 berapa ya, 10 tahun yang lalu, kurang lebih 9-10 tahun yang lalu lah. 2010-an pas gua lulus sekolah. 2010 lu rakit PC itu yang 3 juta. 3 jutaan yang menengah. Itu yang dulu sih masih kuat, main game-game masih kuat. Cuman pas kesini ini gue download waktu gue pernah download game apa ya, gue lupa, game online nggak kuat, patah. Parah, grafik game sekarang tuh parah. Emang parah banget sih grafik game sekarang, lebih real banget ya. Gitu. Nah, gue mau tanya sekarang, bedanya Dota 1 sama Dota 2 bedanya Dota 1 sama Dota 2 tuh apa? Bedanya sebenarnya kalau sistem gamenya sih sama. Gameplaynya tuh sama, cuman beda grafik sama publishernya yang beda. Kalau game Dota 1 itu kan publishernya Blizzard. Kalau Dota 2 Valve.
Gua nggak tahu itu dibeli atau gimana atau merger atau gitu, gua nggak tahu. Aduh, gua nggak tahu deh. Jangan nanya gua nggak main game yang ribet-ribet. Gue tuh cuman kayak main game yang simpel-simpel aja yang bikin. Barbie. Iya kayak Barbie, kayak dulu di Sega tuh. Lu tau Sega kan? Tahu. Sega gue main Tiny Maksudnya gede Winnie. Aseknya masih kotak. Terus yang Dragon Ball yang berantem-beranteman, main Barbie-Barbian tuh gue seneng Harvest banget. Moon ya? Iya, Itu kayak PS deh, gitu. Harvest Moon. Harvest Moon PS. Tapi ada. Ada. Nintendo ada, Peng. Ada ya? Gua nggak tahu. Walaupun gua ngamen, gua tahu ternyata baru tahu Harvest Moon tuh sebelum ada di Nintendo juga. Gue main Harvest Moon itu di PS1 sih. Sampai gue beli bukunya. Pokoknya Ah, itu tuh gokil sih anjir. main PS Gua beli- zaman kapan gitu gue main PS. Gue main PS Itu SD. gokil sih anjir. Orang main Harvest Moon sampai beli bukunya ya. Gue beli bukunya potongan sama saudara gue. Beli bukunya. Beneran. Tapi teman gue ada tau yang itu, yang beli buku-buku Bukunya kayak tebel gitu. coy. Segini Iya. apa? Dan Nggak ada gua TV. nggak pernah gua jujur nggak pernah beli. Gua jadi main Harvest Moon ya udah jalan jalanin aja. Karena kan gue nggak tahu cara buat nikahnya gimana. Dan akhirnya sekarang PS1 pun udah ada emulatornya, bisa dimainin di handphone kan. Nggak usah beli buku, ya udah searchingnya di Google. So ada gue semua. main di HP juga bisa deh. Pakai ada beberapa game main di HP juga bisa, ada pakai emulatornya juga. Kalau nggak salah ya. Soalnya temen saudara gue tuh kemarin gue dikirimin screenshot gitu, dia main di HP Harvest Moon. Ya emang Harvest Moon PS1 kan? Dia main di HP. Iya kan itu udah ada Pakai emulator. udah ada emulator PS1-nya. Selagi lu ada emulator PS1, terus apa? Ada gamenya yang lu bisa main. Nah, balik lagi ke Dota, Peng. Selain dari publisher itu bedanya apa lagi? Bedanya mungkin kalau dulu kan kalau Dota 1 setahu gue tuh yang gue alamin main tuh ada beberapa server beda, servernya. Ada kalau nggak salah server Nusa atau server apa gitu. Beda-beda. Jadi kayak beda gimana ya jelasin ya? Kalau hero-heronya terus kekuatannya nggak tuh? Yoi, kekuatannya. Senjatanya beda nggak? Basicnya sama, cuman biasanya kalau di Dota itu ada upgradean. Ada baru-baru lagi kan nggak mungkin dong kalau itemnya itu mulu bosan orang masih ada nambah-nambah. Kalau segi grafik Beda banget lah. beda banget. Parah. Waduh. Memang grafik itu pengaruh banget sih ya, gila ya. Sampai dulu kan ada tuh PS1 Crash Bandicoot tuh. Dan itu di remake lagi jadi PS4 dan itu malah makin banyak yang main ya. Grafik tuh ngaruh banget ternyata. Jadi orang tuh nggak bosen. Iya, The Sims juga. Besi. Dulu The Sims. Jadi inget gua main Playboy Dimension. Playboy Dimension, Seven Sins. Gue beli Seven Sins itu di Glodok. Gue beli pas gue SD, gue ditanya buat apa ini, buat siapa ini main game? Buat saya. Yakin kamu mau SD main ini? Masa The kecil kamu penuh dosa, Pe. Seven Sins, SD gue beli itu. Tapi gue pernah tahu main game yang Apa nih? yang gitu, yang Yang kayak vulgar. dengan vulgar terus disuruh kencan kayak gitu. Itu kali. Ya itu kali. Playboy Dimension sama The Seven Sins. Akhirnya gue nggak dibolehin main komputer lagi. Seven Sins 7 dosa. Karena apa ya, kayak enak aja gitu. Oh, nanti Enak dia- Enak. Cuman nggak seru. Di blur. Enggak tahu. Di blur. Ih, Yang gue main Seven Sins di blur. pokoknya gue main itu aja. Terus ya seru aja. Seru, Pe, katanya, Pe. Tapi nggak mungkin Gue nggak kan di blur nggak dah. ngerti, gue kan Iya. main-main aja. Blur tau gue. Seven Sins tuh Di blur semua. Kalau Seven Sins emang nggak di blur, Peng. Nggak di blur, cuman kagak tutup, masih ketutup, masih pakai daleman. Tapi Lu apa banget sih? Iya, main kan. pokoknya gue tuh main itu. Terus sampai akhirnya udah gue dibeliin ini ya, dibeliin kayak gimbot Tamagotchi gitu-gitu. Nah, aku ngomong gimbot. Sumpah gue Gimbot, anjir. sampai abang gue tahu gue main kayak gituan. Terus udah kebesokannya gue langsung dibeliin gimbot beberapa macem, sampai yang gede, kecil, terus yang gimbot di dalam air tuh, gimbot air tau gak sih? Enggak. Yang bisa di bawah renang. Gue bukan anak gimbot. Coba itu gue punya beberapa Kalau kita macem. kalau ekonomi lemah nggak akan nyampe, Peng. Enggak, emang serius. Gue tuh gimbot tuh kayak yang bentuk gini, yang panjang, yang kecil, terus yang bisa di bawah renang juga, yang mini. Kalau zaman kita dulu gimbot nyewa sama abang-abang, Peng. Abang-abang jalanan yang jalan-jalan itu muter keliling, abangnya keliling. Emang ada ya? Ada Gue gak pernah nemuin apa. Buset, nggak pernah nemuin, Peng. 1000 sejam. 1000. Enggak, Nggak soalnya- nyampe, Peng. Apa? Nggak tahu, lupa gua. Berapa Emang gitu? iya.
Iya kan? Jadi ada bapak nih, abang-abang nih, Cak nih. Dia itu bawa banyak gimbot, bisa 10 ya, Peng ya. 10 atau 8 deh, bisa 10 lah. Iya, segituan lah pokoknya 10 ke bawah. Jadi ditaliin tuh gimbotnya sama dia. Ya udah kita Pakai karet gitu, pakai tali apa? Oh, gue lupa deh tali apa. Pokoknya diikat ke tasnya dia gitu kan. Nah, kita sewa tuh 1.000 15 menit apa setengah jam gitu, nggak nyampe sejam sih yang jelas. Jadi kita udah mainnya jongkok kayak itu di samping abang itu. Disambungin kaki. Oh iya ya. Iya. Ya kalau nggak ada kaki listrik gimana? Iya. Gua nggak tahu. Emang pakai listrik nggak pakai listrik, Peng? Oh, Gimbot. ya, tapi pakai aki deh kalau nggak salah. Enggak, pakai baterai itu mah. Oh, baterai gede ya? Iya, Yang baterai J1. Heeh. Oh, jadi Pakai gue baterai kira mah. itu aki. Iya. Itu kayak aki soalnya. Nggak Pakai tahu. baterai tuh itu. Soalnya mah. di daerah rumah gua nggak ada kayak gitu. Iya, biasanya abang-abang itu datangnya menjelang ini ya. Apa? Maghrib. Menjelang maghrib. Jam 4, jam 5 baru datang nongol tuh. Oh, iya ya. Di kampung-kampung. Seru banget dong. Kampung keliling. Nah, Tapi nggak ada tahu. ih, lu nggak ngarap, lu anak komplek, Peng. Enggak, bukannya gitu. Soalnya biasanya Kayak beda tahun kelahiran deh. enggak, soalnya kayak kalau di dekat rumah gua tuh kayak orang punya mainan nih. Pasti ke bawah semuanya tuh beli gitu. Ngerti gak sih? Jadi sistemnya gua, beli semua, gua punya nyewa. satu. Iya. Gue punya satu. Besokannya lu beli gitu. Kalau gua di kampung ekonomi lemah, Mm-mm. nggak sanggup. Mungkin kalau di SD ada kali. Cuma gua nggak tahu, nggak pernah lihat juga sih abang-abang. Nah, Di SD sini juga ada sih. Di SD ada tuh, Peng, abang-abang itu, Peng. Nggak ada tuh. Di suka ada. Ya kan, abang-abang. Jadi kalau Depan yang SD. anak SD yang gabut nungguin jemputan, ya udah main gimbot itu tuh. Ambil jongkok. Ambil jongkok. Men, jongkok. Ntar jemputannya udah datang, masih sisa 5 menit lagi, tar lo 5 menit lagi. Sama abangnya ngompor-ngomporin, udah sana mau pulang, udah. Tarik-tarik sama abangnya. Seru banget dah kayaknya. Biar nambah pelanggan lagi, ganti pelanggan. Tapi gua ada satu yang heran, Peng, sama abang gimbot keliling itu. Lu nyadar nggak? Itu kan dulu kita bisa bilang nggak sanggup beli, ya kan gimbot itu ya. Tapi kenapa dia bisa bawa 10 gimbot? Iya juga ya. Tapi Iya. gimbot nggak begitu mahal tahu. Buat lu nggak mahal, Cah. Enggak, Buat kita tuh enggak. Gimbot berapa sih? Maksudnya dulu tuh mahal, nggak sanggup kita beli gimbot tuh. sumpah enggak Gua- nyampe mahal banget. Kalau walaupun ratusan ribu dulu mah gede cuy. Iya. Oh iya ya. Bener dah. Iya. Es teh manisnya masih cepek dulu. Nggak sanggup bener kita tuh. Iya. Iya permennya cepek masih dapat 1. Iya. Cepek 5 deh. Kalau baru enggak Enggak, sampai 1. Cepet satu ya? Tapi Lupa gue gua. pernah beli permen apa tuh, pokoknya Sampai 13 permen anjir. kembaliannya kembaliannya 50 perak, gue dikasih permen 1. Terus pernah nelpon di wartel nih. Biayanya 300. Kembali 200, kembalinya permen. Aram jadah banget. Untung gak depan umum loh, balanya permen. Masukin kuare permen. Nah, tapi balik lagi tadi. Lu heran gak sih sama abang gimbot itu kan gokil ya? Mm-mm. Kita nggak sanggup beli, katakan cuman bisa nyewa, sedangkan dia bisa bawa gimbot segitu banyaknya. Dari mana tuh dia? Ngutang kali. Enggak, mungkin dia punya uang terus beli gimbot. Nah, gimana caranya ini bisa dihasilkan uang lagi? Bisa jadi Atau mungkin gimbot-gimbot bekas kali direparasi sama dia ya? mungkin. Gue nggak tahu sih. Emang ada ya gimbot bekas? Iya, mungkin udah Kalau nggak rusak. kerja sama orang, Bisa jadi. dia suruh muter. Jadi Yang kayak setoran gitu kan? Iya, Bisa. setelah. Iya. Ya itulah Mungkin pokoknya kayak ya, gitu. entahlah rahasia pabriknya mereka ya. Yang Hmm. jelas itu gua masih belum terpecahkan itu. Di saat kita nggak mau beli gimbot, kenapa dia bisa bawa gimbot segitu banyaknya? Sumpah bang, gimbot tuh nggak mahal. Buat lu nggak mahal, Cah. Buat kita tuh. Enggak, gue buat tuh kita kayak tuh ekonomi lemah tuh. enggak Ya, sumpah. misalnya satunya 200.000, 10 biji 2 juta. Iya. Zaman dulu 2 juta gede cuy. 200 ribu itu bayaran gua sekolah 5 bulan. Oh, iya ya. Iya. Masa sih? Iya. Kan beda angkatan kita, apalagi gue ya. Oh, iya. Jauh coy, gue malu. Iya deh. Angkatannya. Oke. Tapi sumpah nggak mahal. Iya udah, wih. Buat lu nggak mahal. Gue beda angkatan kita. Lu kemarin nggak main Friendster, gue main Friendster sama dulu. Oh, iya. Iya, deh. itu kan tempat main friends. Tapi lu Gua main main sama Friendster. Goci kan? Nah, main. kalau sama Goci main, kalau itu murah. Iya murah Sampai emang. Cuman puluhan ribu lah. 20.000 30.000 sama Goci Iya. paling. Emang Iya, iya. 30 ribuan ya. 30.000-an. Murah banget. Iya, 30 Emang ribuan. murah. Oh iya. Zaman gue udah murah. Oh, di Tamagotchi yang ini, Peng. Itu kalau yang berwarna. Mungkin yang ada berwarna. masnya, ada masnya. Ada mas mulianya. Ya, dulu tuh ada zaman kita Tamagotchi tuh ada yang hitam putih tuh yang 16 bit. Iya. Mungkin. Gitu kan? Iya. Yang hitam putih tuh yang gak ada warnanya. Yang gua tahu tuh Tamagotchi yang mahal itu yang keluaran Digimon. Iya. Iya. Iya, yang Digimon.
Yang kayak Tapi bentuknya nggak kayak 20 device ribu, 30 Digimon gitu ribu loh. tahu. Device Digimon tuh lo. Iya. Nah, kayak gitu bentuknya. Itu mahal gue 100-an ribu. Emang iya? Iya. Iya. Oh iya dia yang itu. Kalau kita nama Goji yang 30 ribuan. Kalau Makanya gue gue bilang kan tahu sih 10 ribu emang ada. ada yang bentuk telur. Iya betul. Enggak, gue beli bentuk telur juga. Tapi tuh kayak ada animasinya, ada kayak apa? Ukiran-ukiran gitunya. Ada animasi, Pe. Animasi gue bentuk telur bener telur bentuknya telur terus cuma animasi cuman grafik cuman paling cuman yang kayak retakan telur gitu doang pinggirannya tengah-tengah. Gitu doang paling. Masa sih murah banget ya? Di umur 30.000. Kita sanggupnya segitu. Tahu Paling gitu mahal gue juga, kayak gitu paling aja. mahal juga kalau di toko mainan 50.000. Iya. Umur 30 tuh ya bang-abang. Biasanya kalau di toko mainan 50.000 lebih mahal. Bener. Dan itu pakai baterai jam ya, Peng ya? Baterai jam. Pakai baterai jam. Jam yang bulat. Giliran habis Iya. ngerengek sama Mbak ini baterainya habis. Kalau main dikocok dulu kan. Dikocok dulu. Apa nih yang dikocok? Iya kan dikocok Apanya? sama kocinya. Iya emang iya. Iya. Enggak ah. Deh, Masa dikocok sih berapa? zaman dulu dikocok. Iya, dikocok sama Goji itu. Oh iya. Ngomong-ngomong soal perkembangan game nih, Peng. Lu rencana di YouTube lu masih mau game Marvel atau nanti ke game-game yang lain? Untuk sekarang Marvel aja dulu, tapi gue lagi nunggu satu game. Apa itu? LOL itu League of Legends. Itu Ah. game PC sebenarnya. Hmm. Cuman katanya di Play Store udah ada itu, katanya mau keluar di mobile. Ah. Tapi nggak tahu rilisnya kapan, belum tahu. Oh. Itu game semacam Mobile Legends juga. Ah. Oke. Nah, rata-rata kan YouTuber gaming itu, Peng, ada yang udah nih screen-nya aja nih, layarnya aja sama yang ngomongnya. Kalau lu Gameplay doang, nggak ada suara, nggak ada cam. kenapa nggak lu nggak nampilin muka lu? Nggak kuat PC-nya pak. Sedih saya. Udah coba tes. Kalau yang kayak YouTuber gaming sekarang kan yang pakai cam itu kan rekamnya lewat PC ya, mirroring ke PC. Gue udah coba mirroring ke PC. Nah, ngerekam itu tanpa suara, tanpa muka ya. Gue coba ngerekam doang, nggak kuat, patah-patah hasilnya. Kenapa nggak lu misalkan lu ya udah lu rekam gamenya aja, nah lalu lu nya itu direkam dengan kamera yang berbeda, baru nanti ketika editing lu jadiin satu gitu. Kenapa nggak gitu? Nah, ngediting itu gue kurang bisa, lagi belajar. Kan kalau misalkan masalah ngedit, lu punya temen banyak yang bisa membantu edit, apa nggak mengajarkan lu tentang main ngedit? Kan pada nggak punya waktu semua. Ya tapi kan maksudnya by phone aja gitu. Gini bicaranya gimana? Sebenarnya bisa aja sih, cuman kan waktunya. Nah, dari game-game yang lu mainin, Peng, lu lebih struck game dengan genre apa, Peng? MMORPG. MMORPG itu RPG. Cuman online-nya. Kalau RPG itu kan offline biasanya. Karena MMORPG gue lupa Batu kepanjangannya baji. apa. Gue lupa kepanjangannya apa, cuman yang gue ingat tuh O-nya tuh online. MMORPG itu online-nya RPG jatuhnya. Oh. Kalau RPG itu kan kayak GTA, The Sims kan. GTA? RPG emang? RPG masuk RPG. Bukannya open world ya? Ya open world kan RPG genrenya. Oh, oke. Genre gamenya. Tau gue RPG tuh kayak Harvest Moon, The Sims, terus apalagi Playboy. Ngomong-ngomong soal game nih, biasanya lu main gamenya pure di rumah, apa enggak main di warnet, apa enggak di tempat teman lu, apa gimana? Dulu gue mainnya di warnet teman gue Dekat rumah. dekat rumah, main di warnet. Bener bisa main di rumah, cuman kalau main di rumah itu kurang gitu, kurang banget. Iya Nggak ada sih. temennya. Tapi kan bisa online, bisa barengan, Peng, via online. Tapi Seru, ribet. nggak seru. Seruan di warnet, jadi sebelah-sebelahan, berisik gitu kan. Heeh. Ambil ngobrol, ambil teriak-teriakan. Tapi kalau gamers kalangan atas gue yakin sih mereka lebih milih di rumah dan main secara online sih, Peng. Kalau menurut gua. Kalau sekarang iya, kalau dulu kan lebih ke warnet kayaknya. Sekarang warnet udah jarang kayaknya sekarang. Iya, udah jarang banget. Kalau lu main di warnet kira-kira bisa seharian full nggak sih? Kalau masalah games buat kayak gitu? Paling lama gua nggak pulang itu 4 hari. Nggak Anjir. pulang. Nggak pulang. Nggak Serius lu? pulang. Nggak pulang. Gua Bener-bener nggak pulang, nggak ganti baju. Enggak. Najis. Tapi lu tidur. Tidur.
Tidur di warnet itu? Kan warnet itu punya teman gua. Heeh. Dia di kayak warnet rumah gitu loh, di rumah Ah. dia buat warnet. Gua tidurnya di kamar teman gua. Anjir. Kata hari gua nggak pulang, nyokap gua datang. Kemarin itu? Iya. Bos sapu? Enggak, nyokap gua datang kan. Nyokap gua datang. Peng, nyokap lu depan. Ah, gua kaget. Gua keluar, gua udah melin, gua udah malu, temen gua udah liatin jendela ya kan. Enggak udah melin, cuma dikasih gocap. Udah bayar belum? Belum mah. Ini pulang jam sore-sore ya. Ya, udah kasih gocap pulang. Enggak, masalahnya itu nggak pulang loh. Maksudnya sampai ngebela-belain kayak gitu demi game. Lu tuh cinta banget sama game sampai lu nggak pulang, bener-bener nggak pulang. Apa lu nggak mau meninggalkan warnet karena di warnet sepi, di rumah di warnet rame dan di rumah lu sepi? Karena kan gue suka game RPG ya. RPG itu kan kayak lu kayak apa sih? Kayak kehidupan. Cuman kehidupan itu kan di dunia game. Nah, gue kalau udah masuk ke dunia game itu lupa real life. Jadi sekarang kan memang karakternya itu lu gitu. Iya, dalam. Walaupun gue dalam itu kan kalau main RPG itu kan kayak lu petualangan ya, lu lawan monster gitu. Padahal gue cuma diem di kota doang tuh seharian ngobrol sama temen, ngetik cuman ngobrolnya. Itu betah. Anjir. Dari pagi sampai sore sampai malam gue di kota ini ngobrol aja udah. Gue bisa dikatakan sebenarnya gamers loh. Gue senang banget main game, tapi memang gue kurang serak. Gue dulu sempat nyobain beberapa game online kayak CS, Counter Strike tuh, ya kan. Itu gue senang banget tuh, game-game FPS gue senang banget. Tapi kok beda gitu ketika gue main Call of Duty, Modern Warfare, terus Sniper Ghost Warrior. Beda kayaknya, kayak gue lebih senang main yang offline. Passionnya beda. Iya, dan dari situ dan di situ aja gue bisa merasa bosen loh. Iya. Nah, kalau Tapi lu bisa ya gitu sampai 4 hari di warnet, gokil. Lu makan apaan? Makan mos lu? Apa? mau gue makan Indomie mulu. Enggak, karena kalau misalkan emang sih main game offline tuh seru ya. Pertama seru, terus kayak udah ya seadanya aja. Cuma kalau misalkan main game pernah nggak sih lu main game online yang di Facebook? City File gue. Gue main poker dong. Texas Hold'em poker. Ya, Sampai gue ngejual-jualin itu chip gue. Iya, sampai punya 2 akun biasa orang-orang. Iya. Iya, dan itu gampang banget mainnya aja. Dan Texas Hold'em poker itu sebenarnya tidak bisa diduitkan, bener nggak, Peng? Iya. Tapi karena orang tergila-gila main itu, akhirnya orang menjual chip. Ya kan? Iya. Makanya pada punya 2 akun. Iya kan, padahal mas sebenarnya nggak bisa diduitin kan? Sebenarnya mah. Beda dengan game online yang sekarang ada di handphone kan, itu kan bisa jadi duit kan? Sebenarnya kalau game nyari duit itu dari dulu sih. Kayak game MMORPG lebih tepat itu lebih sering dapat duit karena itemnya bisa dijual. Iya kan? Iya kan? Tapi kalau ini kan memang dijualnya itu kan memang secara online gitu langsung kan. Tapi kalau Texas Hold'em poker ini kan tidak menyediakan sebenarnya kan. Tapi ya kita aja yang jual chip gitu kan. Dan itu gue ngeliat teman-teman gue, ini orang apaan sih beli chip sampai gocap, beli chip sampai 100.000. Buat apa? Gue bilang. Tapi lu pernah kayak gitu? Enggak. Kalau di game RPG pernah jualan. Iya, maksud gua itu kan udah jelas, itu kan transaksinya pun via online gitu kan. Udah kelihatan jelas ini game ini bisa dijual. Tapi kan kalau Texas Hold'em poker itu kan nggak bisa dijual sebenarnya kan. Kalau Hold'em gua nggak tahu, nggak pernah. Nggak pernah main ya, cuma ngejual nggak. Akun tahu akunnya. Iya. Iya. Kenapa dijual akun? Jadi kalau gua dulu punya beberapa akun Facebook tuh, gue punya 3. Anjay. Satu khusus yang beneran gue main, terus yang satunya lagi buat cowok. pembunuhan karakter nih guys. Enggak, jadi satunya lagi tuh gue buat main poker. Jadi khusus poker yang ini, oh ini udah nambah nih, udah tuh gue simpen sampai chip gue berapa tuh. Ntar kalau misalnya gue butuh jajan apa gue jual, terus gue bikin lagi gitu. Anjir. Terus masalah kalau penjualannya, gue kayak via transfer gitu loh. Jadi gue login sama akun dia, jadi gue main berdua. Nanti gue kalah-kalahin, nanti kan duitnya ditarik sama dia lah semua. Oh. Gitu kalau gue mainnya. Jujur loh, kalau gue transaksi game transaksi game online tuh gue nggak pernah gue. Tapi gue dulu waktu gue punya PS itu gue gila banget, gue beliin semua kaset dulu waktu pertama kali gue beli laptop tuh, gitu kan. Gila, gue installin game banyak banget itu. GTA 4, Call of Duty, gue installin semua itu. Sampai gue beli kabel HDMI dari laptop, gue colok ke TV, main kan di situ. Gue pakai kalau di PC itu kan
gak lebih gampang sinkron pakai stick Xbox. Iya. Iya kan, iya, udah iya. main pakai stick Xbox itu, main PES. Gue sih gilanya di situ sih, main PES. Tapi kuat laptop main Call of Duty. Alhamdulillah, Call of Duty War at War kuat tuh. Settingan medium. Medium. Nggak mungkin yang high. Karena udah berat banget itu yang high. Tapi yang keempat tuh Call of Duty yang World War tuh gila banget emang ya. Bener kayak orang real gitu, Cak. Nah, ada Bang Kis. Siapa? Itu bukan Call of Duty. Itu kayaknya Bang Kis Boji. nggak sempat. Kalau misalnya main games kayak gitu tuh paling saudara-saudara gue sih yang banyak banget beli tek-tek bengek buat PS, terus komputer kurang ini beli, kabel ini beli, mouse ini beli, sampai keyboard yang bisa nyala tuh beli. Saya nggak tahu kenapa ngaruhnya apa gitu ke game. Katanya kalau keyboardnya ini tuh khusus buat game sama biasa tuh beda. Beda. Penempatan tangan. Iya, jangan sampai lu laptop buat kantor lu beliin buat gaming. Kan buat tangannya beda. Sampai saudara gue tuh beli beberapa keyboard dan itu tuh gila men, harganya ya lumayan. Yang paling murah 100 ribuan. Iya, Yang paling murah itu yang abal. Yang abal 100 ribu tuh abal, Peng. 100 ribu abal. Emang ada ya? Ada. Biasanya paling ini keyboard tuh mahal merek paling ini Logitech biasanya. Logitech, Razer. Logitech berapaan kalau Logitech? Logitech di rumah gua kemarin gua beli terus sama keyboardnya ya, keyboard sama mouse gitu gua beli 300 lebih. Yang murah sih kayaknya. Bukan yang gaming sih gua belinya, keyboard. Oh. Yang standar Logitech yang biasa. Bedanya sebenarnya keyboard untuk gaming apa sih, Ping? Cuman warna tombolnya doang kan? Apa gimana? Apa sih? Buat pegang mainnya tuh beda. Lebih enak aja. Oh. Mouse-nya juga kan gitu. Biasanya kalau mouse biasa kan cuman kliknya kiri kanan paling cuman tombol kanan. iya. Kalau bisa gini kan ada cetannya lagi sini. Oh, gitu. Oh gitu, baru tahu. Atau mungkin kalau buat yang keyboard yang buat ngetik biasanya ceper-ceper hurufnya ya. Ya kan, kalau keyboard untuk gaming lebih nonjol. Lebih stylish lah. Lebih stylish. Warna-warni ada. Iya, warna-warni banget. Gue bilang ini keyboard kok bisa kayak gini, ya lah orang beda gitu. Keyboard buat gaming sama buat ngetik biasa. Headset gamingnya beda suaranya. Gue pernah nyobain tuh, Peng, headset gaming tuh. Lu udah pernah nyobain aja headset gaming? Enggak. Jadi gila, gue pernah main Call of Duty itu World War itu pakai headset gamingnya teman gue. Itu gokil sih. Jadi kalau misalkan dicolok tuh headset, ada musuh nih di belakang nih. Suara itu benar-benar kayak dari belakang kita. Iya, kedengeran banget. Nyata. Iya, benar nyata. Jadi kita bisa tahu musuh dari belakang. Ada helikopter yang datang dari belakang, benar-benar dari belakang. Dari helikopter dari depan nih, jalan ke belakang. Benar-benar kayak jalan ke belakang suaranya. Surround gitu, kayak bioskop. Gitu, kayak gitu. Keren ya. Biasanya game-game FPS tuh. Tapi lu pakai kayak gitu nggak? Pakai headset kayak gitu? Dulu ya. Hah? Kalau main game-game FPS ya, kalau FPS itu kan mesti dengerin step. Langkah kaki musuh di mana nih? Mesti dengerin. Kalau game RPG mah enggak pakai speaker. Iya. Gua akuin lebih gampang letak musuh sih dengan headset gaming itu. Jadi tahu posisi musuh di mana nih. Misalnya balik tembok, wah ada stepnya, ada orang nih gitu. Jadi tahu kita. Iya. Kalau pakai speaker kan ngaruh ke suara luar. Jadi saru ya. Ngaruh. Gitu. Tapi lu termasuk orang yang gila enggak sih, Peng, untuk game tuh? Gila. Maksudnya beli kayak katakanlah lu punya PS gitu, lu beliin peralatannya kayak headsetnya, terus bangkunya. Kalau game mungkin simulasi lu beli setirnya gitu. Enggak, kalau kan gue lebih ke game online ya. Paling gue beli cash di game ya. Gue paling gila itu main game Dragon Nest. Dragon Nest apa? Game MMORPG. MMORPG. Cuman gue nggak mainnya di server Singapura, bukan server Indo. Gue jarang sih main game MMORPG server Indo. Biasanya kan server luar. Soalnya game di Indo itu orang-orangnya toksik. Parah. Dan bedanya, sekarang gue mau tanya sama lu, bedanya MOBA sama RTS itu apa? MOBA itu kan sebenarnya RTS kan? Ada ya, karena kan RTS itu kan real time strategy ya. Dan sedangkan game-game kayak Mobile Legends itu kan strategi, ya kan? Itu tergantung publishernya sih. Ada publishernya yang ngomong nggak mau disebut MOBA, ada yang nggak mau disebut RTS. Nah, aku tanya, kalau MOBA itu menyatakan multiplayer online battle arena. Berarti kalau bilang battle arena kayak FF itu kan di arena juga mainnya.
Free Fire. Free Fire. Ya. Arena masuk MOBA dong. Oh iya ya. Tapi kan enggak, masuk FPS. Ada beberapa player nggak setuju di situ yang gue baca. Kayak PUBG kan mainnya di arena battleground gitu kan, Battlefield. Arena juga masuk MOBA dong. Gue bilang gitu. Iya benar-benar. Dan yang gue sayangkan, gue awalnya tertarik tuh pengen dengan Call of Duty Mobile tuh. Gue pikir bener-bener FPS. Ternyata itu kan nggak murni FPS itu kan? Iya kan mainnya di arena. Iya. Arenanya cuma di situ-situ doang. Dan sebenarnya yang namanya FPS itu sudut pandang kita atau kita yang gini nih. Kalau Call of Duty kan kita nggak kelihatan orangnya, cuma kelihatan tangan begini doang kan. Sedangkan kalau Call of Duty Mobile kita ngeliat orangnya nih, bentuk orangnya nih, ya kan? Yang namanya FPS itu yang mana sebenarnya? Sama aja sih FPS itu. Dua-duanya itu bisa dibilang FPS. Ada satu lagi sih TPS itu, cuman gue kurang tahu ya apaan ya. Cuman kayak katanya sih TPS itu hampir sama kayak FPS, cuman bedanya katanya kalau TPS itu kanan kiri apa jalannya. Gitu. Gue pikir yang namanya FPS itu yang bener-bener kita nggak ngeliat orangnya nih, kita cuma di layar tuh cuma ada tangan sama senjata doang kan gitu. Kalau lu lihat main PUBG kan bisa disetting. Ada yang tangannya doang kelihatan, ada yang sama orang yang kelihatan. Bisa disetting. Kalau COD Mobile kan nggak bisa kan? COD Mobile nggak bisa deh kayaknya. Iya kan? Aduh, gua nggak ngerti mereka ngomong apaan. Kalau main games gua. Makanya main game. Enggak, soalnya kalau misalnya main games itu gua kayak lupa segalanya. Gue dulu kayak gitu, bener. Gue dulu tuh zaman SMP tuh, gila gue bisa. Yang namanya dulu kan SMP itu, biar kata puasa pun bangun masih tetap jam 10 ya. Beda sama sekarang nih. Puasa bangun jam 1, jam 2. Soalnya zaman dulu pas gua dikasih games, jadi gua dulu dibeliin yang dance gitu tuh, yang kayak di time zone. Itu tuh sampai bener-bener habis belajar. Dance yang karpet itu ya? Yang karpet, gue dibeliin kayak yang karpet itu. Terbang nggak karpetnya? Enggak sih, punya tetangga sebelah bawa angin. Iya. Cuma gue pakai dijemur aja. Kira lu malingin karpet Aladin. Jadi teman-teman gue tuh pada Nis kerja kelompok yuk. Alasannya kerja kelompok. Padahal pengen main games itu dance. Joget-joget gitu ya. Itu terus game yang tembak-tembakan yang di TV itu, yang apa? Kita Nemesis. nembak. Iya itu. Yang pistolnya nyambung ke Iya, ini ya. di TV. Itu gua ada dibeli. Itu dulu Itu kita pakai kabel gak ya, gue lupa lagi. Pakai kabel gak sih? pakai kabel. Pakai kabel. Belum Zaman dulu pakai kabel. Mulai lupa Semenjak gua. ada Nintendo Wii tuh udah enggak pakai kabel tuh. Dulu kita itu aja udah merasa canggih banget ya. Padahal gambarnya tuh cuma 16 bit. Diarahin ke TV, stas burungnya mati. Iya. Stas burungnya mati. Iya. Padahal cuma kerjaannya cuma nongol, ngumpet. Nongol, ngumpet. Yang paling banyak dapat hadiah dulu tuh gua gitu tau. Dan itu udah merasa canggih banget ya. Iya emang. Tapi seru. Iya. Kayak daripada kita main keluar panas-panasan, udah gua langsung udah main di rumah gua aja, main apa? Main dance ini, nanti Iya, bener. siapa yang menang kita ngapain ya gitu. Tapi Guitar Hero juga ada kan Peng yang beli gitarnya tuh. Iya ada. Kita dulu kan? Wah, lumayan mahal itu. Mahal banget. Saudara gua beli tuh. Tapi keren sih Peng kalau misalnya punya itu. Nenenenenenenenenet. Tapi Ada lebih dia enak main ulang PS. tahun tuh saudara gua Iya dibeliin. sih. Cuma lebih gaya aja kalau pakai gitarnya. Lebih apa ya? Lebih bener-bener main gitar gitu. Guitar Hero tuh bisa kan main judi orang pada. Ayo taruhan gitu. Enggak dong. Kalau main judi mah boti, bola mati. Dari juga ada. Enggak, Temen gue pada Aku gitu. pernah itu ah. Ayo taruhan, ayo, siapa yang menang, poin-poinnya gede. Bola mati biasanya Peng. Jadi misalkan random nih, Liverpool sama Barca, udah komputer yang main. Gue megang Liverpool, lu megang Barca. Ya udah. Kalau gue sih ada yang dijadiin taruhan. Itu apa? Anjing Guitar Hero jadiin taruhan. Kan poin tuh. Ah. Iya. Poinnya paling tinggi menang. Oh, berarti antar 2 orang ya. Ini 2 orang. Kalau boti kan bisa banyak orang. Dua orang. Pemainnya doang yang tahu taruhan. Kalau yang penontonnya emang enggak. Nah, Peng, lu kan sedikitnya pertanyaan terakhir nih ya, mungkin lu kan sedikitnya ada paham nih dengan dunia YouTube gaming. Menurut lu prospek YouTube gaming itu ke depan tuh gimana? Kalau yang untuk yang baru sih rada susah. Yang baru-baru sekarang ya? Rada susah karena kan udah banyak banget YouTube gaming. Iya. Iya. Gue sih. juga buat menisang doang. Maju syukur nggak maju ya udah. Oh. Enggak, maksudnya kalau menurut gue nih, bukan menurut gue sih, gue pengen nanya sama lu. Kalau misalkan karena ini banyak banget yang udah mainkan games itu, kedepannya lu pengen nyari games yang beda dari itu nggak? Dari mereka nggak sih?
Iya, karena gue nyari game yang nggak banyak orang dimainin. Nah, Iya. Oke. Karena kan kenapa sekarang kan gue mainnya Marvel Super War karena paling banyak apa sih sekarang Mobile Legend. Nah, gue pilih yang beda, Marvel Super War aja. Oh. Oke. Pasti ada sih yang main Marvel Super War, cuman kan jarang. tapi itu kayak butuh beli-beli kayak diamond kayak gitu masih hero apa enggak? Beli hero iya, cuman gue belinya murni dari game. Mantap. Enggak, karena nggak punya duit. Tapi kalau menurut gue sih kalau YouTuber gaming tuh kuncinya sabar sih. Kalau YouTuber gaming tuh. Karena di gaming itu kan mungkin lu sekarang belum kelihatan ahli nih. Kedepannya ketika video lu udah banyak, mungkin banyak orang yang nonton. Iya, Gitu. pasti. Ya mungkin bisa disampaikan ke sobat-sobat dulur di rumah yang mau memulai, yang punya hobi gaming dan mau menjadi YouTuber gaming. Coba Peng mungkin punya pesan-pesan. Pesannya paling ya mulai aja dulu walaupun Sedap. dengan peralatan yang seadanya. Gue juga seadanya tapi cuma HP doang. Lu ngomong mulai aja dulu ngiklan nih. Gojek. Mulai aja dulu. Emang iya, karena kan gue sebelum mulai YouTube itu kan gue searching dulu ya, gimana sih cara jadi YouTube gaming dengan peralatan yang seadanya. Ya mulai aja dulu dengan seadanya. Nggak mungkin kan sekarang nggak punya HP. Ya sih. Iya, benar. Dengan record HP aja kayak gue misalnya nggak usah, kalau misalnya nggak punya kamera, nggak punya cam atau apapun itu ya lu mulai aja dari HP juga bisa. Di aplikasi ngedit di HP juga ada kan Master. Iya ya. Nah, Tapi jelek ada watermarknya. ada yang kerekan carinya kerekan ya? carinya jangan di Play Store, di Oke, Google, di Google ya. downloadnya ada kok yang dari HP. Nggak usah, kalau nggak punya PC ya nggak usah pakai PC, Pakai handphone aja pakai ya. handphone aja semua. Banyak kok tutorialnya di YouTube mah. Iya. Tutorial memulai dengan HP doang. Dan mungkin YouTube peluang untuk menjadi YouTuber gaming ini kalau menurut gue masih sangat besar karena banyak orang yang hobi main game Iya, itu ketika mengalami kesulitan di suatu level pasti buka YouTube. searching Iya kan? cara mematikan. Termasuk gua. Makanya itu kan YouTube gaming lu mau kasihnya apa ke penonton? Lu mau kasih lu pro playernya lu jago main itu atau Gameplaynya aja. gameplaynya aja atau lu pingin ngasih tau tips? Oh iya. Kalau gameplaynya doang kan yang paling cuma lumayan cacat nggak cacat ya terserah. Kan gameplay lu. Ada Ya. ada juga yang menyediakan hal-hal unik ya, misalkan 7 misteri di GTA San Andreas. Sedap. Itu biasanya yang kalau nggak yang highlight yang Highlight itu ya. yang apa sih yang momen-momen yang bagusnya aja potong-potong itu juga ada. Oke lah kalau gitu. Sekian dulu podcast kita kali ini tentang dunia pergamingan. Dunia apa? Gamers sih. Gamers apa gaming sih sebenarnya? Gaming itu kan Gaming Gamenya? itu gamenya, lagi lu Gamers bermain itu kan orangnya. Oh. Ya mudah-mudahan kita support ya para gamers yang dulunya dipandang sebelah mata kerjanya semua cuma main game, sekarang sudah terbukti dari game pun bisa menghasilkan uang. Yes. Ya kan? bisa jadi sultan. Bisa jadi sultan. Ya kan, itu membuktikan kita nggak bisa menyepelekan apapun hobi Orang lain. lain gitu. Oke lah kalau gitu. Sekian dulu podcast kita kali ini. Seperti biasa kita ngingetin kalau yang punya keresahan, mau diskusi sama kita, silakan bisa kontak ke DM ke Instagramnya Halur Official. Yang punya karya, punya usaha, dagangan, produk, jasa atau segala macam bisa juga. Kalau mau kita bedah ya produknya apa di sini, nanti kita bantu untuk siarkan. Kita nggak bilang promosikan ya, ya kan kita bantu siarkan gitu. Dan ya pokoknya kalau mau berdiskusi punya keresahan mau datang ke sini silakan DM aja lah. Ya, sebelum kita akhiri DM ini ya IG Halulur ya. Jangan IG gue. Banyak yang DM IG gue. Jadi kan gue kayak, hah, apaan sih? Pengen buat di DM lu. Tapi ada beberapa yang DM gue tentang keresahan, cuma ya gue ya udahlah ntar aja. Nanti juga kalian tahu kok di next video. Yoi. Oke. Sebelum kita akhiri seperti biasa, semoga yang punya cita-cita cepat tercapai ya cita-citanya ya. Yang punya karya semoga karyanya bisa dinikmati banyak orang, semakin melejit. Yang lagi mengejar karir semoga karirnya makin meningkat. Yes. Yang sakit semoga disehatkan, semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Yang masih harus keluar di tengah pandemi ini semoga disehatkan terus, dijaga kesehatannya. Dan bersama kita bisa melewati pandemi ini. Amin. Ya, kalau gitu gue Tio Lesmana dan rekan gue Bisa. dan si ini nih. Gepeng, Pengli. Kita pamit ya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa.